saling menguatkan itu adalah keluarga-keluarga terdekat. Jadi si bungsu kami sebenarnya tidak banyak orang yang tahu. C23 lah mulai. Sanak bersua balik Joyo Antabuzer di Pot Bungo hari ko sanak luar biasa karena sebetulnya beliau ko senior Rambo dulu, tamu Rambo. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Senior, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu senior. Senior dulu di Padang Express. Oh, di Tampek Karajo ya. Jadi kalau sanak mungkin pernah celiak beliau adalah wartawan senior. Kini beliau pempret di Harian Rakyat Sumbar, Pak Sukri Umar. Mengambil undang beliau cukup low profile selama ko awak new kali perjalanannya sampai jadi orang sukses. Cerita seketik kalau tidak salah mau maaf Pak lah bagala datua Pado basah. Saya bilang Pak diangkat yo nak kemanakan jadi datua Pak. 1 tahun setengah kini. 1 tahun setengah. Jadi bulan Juli dulu. Barek nak sih tugas datua kau sebenarnya? Kalau itu dilalui dan itulah pakaian awak, sebenarnya tidak lebarek. Sebab kalau itu tidak pakaian awak, lalu dipakai dia awak, di sini letak bareknya. Makanya orang menyebut gala datua itu mahanya tidak bisa di Bali, murahnya tidak bisa diminta. Jadi memang yang pakaian awak itu yang dibawa. Dan tentunya itu dukungan penuh dari anak kemanakan sadonya tentunya kalau untuk bisa di datua itu. Betul. Sebab kalau indah bule sebule picak selayang tidak bisa. Beda Pak Sukri Umar sabalun jadi datua setelah jadi datua beda kini. Entah so. Nanjalai umurnya bertambah 1,5 tahun nih. Iya. Anunya 1,5 yang dulu. Iya. Itu beda pertama. Itulah kejale saya. Karena itu adalah pakaian. Dan sebenarnya ketika kalau bukan menggantian datuk nalah meninggal. Iya. Lalu terletaklah gala aku selama 5 tahun. Terletak kalau aku selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Dalam 5 tahun itulah barangkali secara kaum mencari bule segolek picak selayang tadi. Kemudian di masyarakat, di tataran adat, kerapatan adat nagari itu di Lubuk Aluang. Tentu dek karena iko menggantian datuk nan meninggal memang basigi bana dulu. Iya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara dun sana, sabalun kayu ko di gala ko diagihan, ibaratnya ko contohnya umpamo kayu kalau baju pang, baju pang kayu itu kan tidak bisa diantaan. Iya. Lah bule beko baru itu bisa dikerajuan. Walaupun bulenya ku tidak bule kelereng. Karena untuk mencari bule kelereng ko memang kan payah jo. Iya. Tidak sama pendapat ko sadonyo. Ada berbeda pendapat. Asal lay bule bisa digolongan itu digolongan. Jadi ambo sempat riset ko masa nak cerita sebelum ambo undang beliau ko. Riset ko pakai anu pakai pergi ke lapangan doh. Iyo, itu lagi cerita ya. Nggak resep doh kan. Resep. Apa dulu kuliah di Unan S1 ya? Iya, sebenarnya ala sasek mah. Batu. Sasek dalam artian lain di Jalanan Batu. Insyaallah lah ya. Iya. Kuliah di peternakan. Oh iya, di peternakan. Gubalo Jawi. Manggadangan ayam. Harusnya ya. Iya. Kini mau urus koran. Mau urus koran, menjadi wartawan. Nah itu nama kerajuan. Itu lah berapa tahun Pak jadi wartawan kok? Alhamdulillah lah 23 tahun kini. Jadi tamat kuliah langsung? Laku ijazah peternakan kok ketika masuk jadi wartawan dulu. Kemudian mambil S2 di bidang kebijakan publik. Kok mambil tidak linear. Pertama taruhlah ada motivasi orang untuk ambil S2 itu kan harus linear kecil kan? Linear kok sama S1, S2 iya. Apa kok ambil kebijakan publik terkait di profesi Pak atau Pak Asona ya? Sebenarnya dek karena lah 20 waktu itu sekitar 5 tahun jadi wartawan, ada keinginan untuk menambah ilmu kembali. Karena apa Pak? Banyak berjalan
banyak dicaliak, banyak idri, banyak diraso. Ya, ya. Jadi wartawan, alhamdulillah lah lai sarjana ya ke-1. Tapi ketika jadi wartawan tu, ada almarhum Pak Zaili namanya, Ya. yang majan. Pai ke lapangan tu, tahu dulu mangko kabatanyo. Jan mananyuan apa yang dak wak tahu. Ya, ya, ya. Artinya kosong wak barangke sebagai wartawan ke lapangan. Ndak nampak peran awak sebagai wartawan tu. Ya, ya. Makanya kalau tahu berarti kan ilmu ke Pak. Ilmu kok salah satunya kan didapet di alam takambang jadi guru pertama. Itulah mau dapat 5 tahun. Ya, Jadi ya. jadi wartawan 5 tahun, apa pengalaman bertambah je. Tapi ilmu di kampus yang pakai cek apa tadi pakai riset. Ya, ya, ya. Ada alami ilmiahnya. Nah, akhirnya lanjutlah kuliah kau. Kalau lanjutan misalnya linear tadi, berarti bukan ambil ilmu peternakan lo balik kau. Nah, ilmu peternakan S1 ku nak adon takana dulu Pak. Dek lah sibuk. Menyuntik jawi nak takana, baam vaksin nak takana, nan takwiknya beko mau ulang lo balik. Ilmu-ilmu lama, makanya ambil lah nan sesuai jo bidang gini. Ya, ya, Jadi walaupun indak linear, kalau linear buat takwik Pak. Indak jadi wartawan boleh kok. Semaja lah. Ya, setidaknya ndak mencari gelar master kok dong. Karena orang kan bangga-bangga mana kok kan. Tapi ilmu tadi sebenarnya kunci nak. Anak awak iyo. Iya, iya kan itu kan. Anak orang nak tahu dong. Iya. Anak awak iyo. Orang banyak seputu. Pak, kampung ketek Pak di mana nih Pak? Nan ketek mana ke agak ketek? Agak ketek jadi nang kadang mana jadi. Satawamu kan di Kabupaten Padang Pariaman kuah. Pia mana weh? Piamala weh. Kalau di Pak Ketek kecamatannya Lubak Luang. Lubak Luang. Li tahu Pak? Lai tahu, balik ndak jalan Kecamatan nan maju kini wah. Ibaratnya di pindahan Kota Padang wah, ibu kota provinsi itu, itulah gak layak Lubak Luang tuh. Kenapa? Stadion sih gagah gini Pak. Stadion Sumbar tuh Iya. Itu di Kampung Ambo Pak. Kalau di Ketek mana? Korongnya namanya Kutu Burua. Ambo merasai Pak. Ya kawan-kawan. Apa itu? Aku Kutu Burua namanya. Urangnya kalian ndak burak-burak dah. Ayo mudah-mudahan aku lah. Korongnya Kutu Burua, nagarinya Lubak Luang. Nagari Lubak Luang. Kampung Ketek bananya namanya Gantiang. Nah, bukan apa bocoran pulau. Apa tuh ketua LPM Lubak Luang? Iya. Betul kan? Betul. Itu berapa tahun Pak? Nan lah panuh masuk 5 tahun. 5 tahun. Sementara Pak kan domisili kini di Padang kuah. Iya. Ba mau matur. Yo kurang mengecek Lubak Luang Padang tuh dakeknya sajam putihnya. Iya. Tapi bagaimana awak di masyarakat tuh harus aktif Bapak matur waktu Pak jadwal Pak kasinan untuk pantau di kampung yo pulo, hidupan di Padang yo pulo, ada keluarga di Padang, Karajo yo pulo, Pak mengatur strategi serpo itu tuh. Sama janu Pak. Sebelum ambil datuk apa? Ikut kan barek sebenarnya Pak. Karena apa? Kalau paku sama limbiang tempurung linggang-linggangan dibawa ke suasu. Ya, ya. Anak di pangku kawaнаkan di mimbiang tenggang negari dan dilupuan tenggang 100 jadanya. Lai ka taluk ko. Ya, ya. Menjalankan itu. Ya kan? Inti dari nenek mama kan itunya, Pak. Anak di pangku kawaнаkan di mimbiang tenggang negari dan dilupukan tenggang 100 jadanya. Sebenarnya itu terjemahannya adalah bahwa aku bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kan itu Pak. Ya, ya. Kalau makna itu yang diambil, akhirnya bertimbang-timbang tinggal di Lubak Luang Padang, jaraknya 30 kilo. Kabupaten kotanya yo Babateh Pak. Ya. Padang, Bateh kota, baru masuk Padang Pariaman. Tapi jo jarak ketika adonan emergensi rasanya, lai 30 sampai 40 minit. Nah, itu pertimbangan Lai itu. kancang. Lai kancang. Tapi lah bertanya, lah sampean kok ke pemuka-pemuka masyarakat termasuk oleh negari. Lain tak menyalah aturan mo. Ya, ya. 3 di Padang. Awak ketua LPM. Beko ada baban yang tak bisa dipikul beko sasaran yang ketumbuh. Ya, ya. Rupanya Karajo atau tugas dari LPM ko lain tak sabare orang bekerja di pemerintah negari. Karena LPM ko nak doga honor Pak. Nak donor. Nak donor dah? Oh, nak donor. Kau pengabdian. Oh, nak donor kau dah. Nak donor. Oh, pengabdian pun ini pengabdian ke masyarakat. Alhamdulillah pengabdian sehingga kalaupun kurang-kurang seketik pengabdian, mudah-mudahan tidak seketik ya. Upek kali nak barana. Woi,
ketua LPM kau meneken sebulangannya. Kan tak sero dah Pak. Tapi dia nak do itu, ambo paling senang pengabdian atau organisasi nama dia tu Pak. Misalnya di Dewan Pendidikan Sumbar masuk tu, lain tak bagaji. Kini Pak duduk di posisi Dewan Pendidikan Sumbar. Masuk. Ya artinya lain tak bagaji. Kalau bagaji kau kan lain no bare Pak. Iya. Lain no bare. Nan diterima barangkali mungkin tak lo sakadang nan dipikir banyak betul. Tapi upek gua. Jo kewajiban dan awak kerajaan. Nah, balik jo waktu tadi, LPM ku ndak perlu rapek-rapek formal benar. Kalau ingin bertemu jo anggota segala macam bersepakati beko di grup atau di di teleponnya, korong tu kan ada 3 orang tu Pak. Kamu di awak rapek. Kini awak rapek di korong itu kan negari ku kan ada 9-10 korong Pak. Kami rapek dari lapau ke lapau. Dari korong ke korong. Tujuannya apa? Supaya taraso bana. Apo bana kondisi masyarakat, apo saran, sumbang saran dan awak agihan ke negari. Ndak cukup beko dari negari, sinanlah tugas dari LPM. Jadi LPM ko pada prinsipnya indak menghabiskan anggaran yang ada di negari tu. Tapi awak mendorong keterbatasan dana negari ko dari sisi karena rata-rata kan tokoh masyarakat yang ditempatkan di LPM tu. Makanya ndak memikian barah honor nak dapat ndak. Ini memikian apa yang bisa ditambah dari kekurangan dana yang ada di negara itu. Pak, kalau tadi berbicara 23 tahun jadi wartawan. Sampai kini masih Pak? Masih jadi wartawan dan itu tidak mudah perjalanannya itu nak. Pasti panjang perjalanan untuk jadi wartawan. Aduh cik kini sedang hits. Polisi jadi wartawan. Alah heboh ya. Pak tanggapan apa itu? Boleh ya? Merasuk tak masalah. Ya ketika proses itu lalui, ya kan? Ditampaknya bakar rajo bisa diterima. Dan perlu seleksi itu kalau memang itu curiga sejak awal kan ditampak bakar rajo. Iya. Kalau di lembaga profesinya misalnya di PWI atau organisasi lain, ketika direkomkan oleh perusahaan tampaknya bakar rajo, lalunya ujian iko anggota itu kan tak lo bisa dicikarawir Pak. Ya kan? Nya masuk ke perusahaan apa gini Pak. Kok ijazah mbok. Nah perusahaannya terima. Ya kan? Berproses atau ada ujian namanya ujian di organisasi. Dikirim dari perusahaan. Ya lah terkecuali orang banyak. Tapi kan kau tak perusahaan Pak. Ikut polisi Pak. Ditugaskan rasanya kan enggak baik. Rasanya beraja saja di wartawan. Jadi cocoknya nanti jadi Kabid Humas, ya kan? Kadif Humas. Doaan salah Pak. Kapolres. Pak, tadi ngecek masalah ujian. Emang wartawan kau pakai ujian kayak kok? Pakai ujian Pak. Jadi dulu cerita Pak. Kalau dari segi pengalaman, ambo kan tak lama banget dah. Banyak senior. Tapi alhamdulillah proses ko dilewati dan dalam usia yang capek, ambo merasuk. Kan boleh disebut Pak terus sebagai wartawan senior gitu kan? Iya. Jadi dalam berorganisasi tidak ada rugi Pak. Jadi ketika mulai masuk, anda pada tahun, ambo masuk ke PWI namanya. Karena apa? Apapun kalau profesi rancak masuk ke organisasi. Karena dengan organisasi itu beko bisa awak saliang ko umpang di sisi TIC ko di Turian kan benda itu Pak. Nah 23 tahun jadi wartawan dapat di PWI segala macam. Cara membedakan antara wartawan dan kompeten. Kompeten ku bahasa piaman we. Kompeten ku dan santiang lah. Yang tidak boleh kan wartawan sok santiang. Membedakan wartawan santiang jo wartawan dan masih beraja untuk santiang. Ujian tadi. Makanya ada akhirnya ujian kompetensi wartawan. KW 4 tahun lah. Ketika mau masuknya wartawan dulu. Kalau ada misalnya kejadian nan menulis itu kan 5-10 wartawan Pak. Berbeda-beda korannya, ko radio, TV segala macam. Kini kalau ada kejadian nan menulis tu 1000 mungkin wartawan Pak. Jadi ambo ketika di Piaman dulu ya. Piaman Pak tu nak orang nyebut baca puik segala macam ndak baca puik sana itu kan nama itu ada edisi lembaga dituang mempertahankan budaya lah segala macam. Nah, Pak dulu je puik. Pak baca puik lah. Ya ndak usah disebut. Nan wartawan kau
masih semua orang menyepui dulu. Ya. Kalau kini jadi wartawan, nyetung mana orang lain di mana wartawannya. Karena apa wartawan kan banyak ini Pak. Ya. Supaya Medianya mah. Media abal-abal pasti rak nih kan. Awak sagano nyebut abal-abal. Karena itu kan kawan-kawan juga kan. Iya. Tapi barangkali membedakan mayang kompetensi, mayang indah tentu diuji. Betul. Nah, mau ujian tuh ke Jakarta dulu Pak. Oh, malah ke Tahun Jakarta. 2011 Pak. Ke Jakarta ujiannya. Karena rombongan pertama itu dari PWI Sumatera Barat. Ini tak mungkin ujian kompetisi itu. Bos satu. Karena bagi Bo, yo namanya ujian paling indah awak kan bisa memeriksa diri awak. Lah layak awak. Betul. Atau alun. Beko lah gunanya. Kecil orang kan dulu sampai garah-garah kami sudah ujian tuh. Bisa ndak kartunya digadaian ke bank? Rupanya ndak sampai gini itu pun ndak bisa ada. Tapi paling ndak awak bisa mengukui bayang-bayang. Betul. Kalau alun lulus selain dimaki kurangannya. Dan kepercayaan orang pun terjamin. Ya terjamin. Karena ada bukti. Dan itu disertifikasi oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Nah kini wartawan itu wajib selalu mengikuti itu wartawan. Yang inyo, yang awak kawan-kawan wartawan kok satu boleh indak ndak masalah. Tapi gitu. yang pemerintah tentunya buat lo aturan Betul. Ya kan? Yang yang bisa misalnya kalau ingin misalnya berurusan di pemerintahan, tentunya seleksi lo di pemerintah lo. Yang lah memenuhi syarat, yang alun. Kalau rukun syarat alun tentu di sinan tersisihnya. Ndak ada rugi sebenarnya Pak. Iya. Ndak ada rugi itu. Setidaknya wak mau kuat tadi kemampuan diri wak tadi. Atunya. Pak balik Pak di Lubuk Aluang di Padang Pariaman. Manca lihat perkembangan daerah Pak kampung Pak kini. Iya. Ada perubahan yang cukup bagus atau malah dari dulu situ kayak situ aja. Bocem-bocem boleh mah ya. Boleh. Bagus, rancak, tercelak boleh ya. Nah, jadi perkembangannya? Perkembangan kini Pak. Samo jangan dulu tu indak. Kalau kini ni nampak mo jalan ni sana arah Lubuk Aluang tu nan lagi rancak. Tapi lagi apa? Perkembangan daerah tu kualitas anak-anak mudanya di sinan serpo Pak menilai kini kok. Baik dari SDM-nya, pembangunan fisiknya, Bapak menilai. Ini ndak ada nanti singgung orang. Ndak ada nanti singgung orang. Ndak ada. Berekam kena? Direkam lah. Oh berekam ya? Berekam lah. Zaman awak, zaman kini memang ndak bisa dibedakan Pak. Kalau dari segi pembangunan fisik banyak kepiang daerah, banyak kepiang negara bisa membangun. Nah, Utaraga membangun jembatan gini Pak, lihat tuh kepiangnya bisa dibangun. Utaraga membuat jalan gini Pak, lihat tuh kepiangnya bisa membangun. Dan agak payah tuh kini kan membangun sumber daya manusianya Pak. Iya. Nah, makanya mungkin indak di kampung bos indak di Piaman, indak di Lubuk Aluang, hampir sama satunya. Masuk dan paling parah tu kini kan pengaruh lingkungan Pak. Betul. Jadi makanya ndak menyalahkan sia-sia. Yang penting kini kau akan istilah keren kolaborasi, bahasa sama-sama. Kalau lagi bahasa sama-sama, barek sepikui dengan sejinjang indak sedang menyalahkan. Karena jo barek mungkin bisa diparingan. Pak tahu ndak dibuat doang tu? Dulu mado tawuran Pak. Kini ada? Kini baru kejadian 2 minggu petang Pak. Oh iya. Pulang anak gua tengah malam, ndak jalan apa sabok segala macam. Karena samurai di tengah jalan. Oh, berarti suatunya yang perlu tu kini memperbaiki mental anak-anak muda sebenarnya di sini. Itu mungkin bisa Pak. Ya. Banyak kepiang daerah gini Pak, banyak kepiang negara gini Pak. Membangun fisik gampang. Tapi yang membangun sumber daya manusia, karakter segala macam bisa. Tapi kan kini bagi cepat tadi sampai apa kini malah stadion yang bagus tu ada di kampung apa? Fisik kan? Iya, tapi terminal lama Lubuk Aluang masih jitu bentuk apa? Iya, biasanya kau beti kan? Sampai kau beti. Nang kurang ko kini yo. Nama ngalih taluasin agak jarang Pak demo di sini. Dulu kan bersorak tabuai. Nah, kini ada tapi agak jarang. Jarang. Nam pisang abuihnya nama merah tu nak nampak kini lebih jarang mana. Kan itu soraknya. Pisang tabuai. Nah, ini kan 3 tu Pak. Iya. Pisang taluai. Nah, perjalanan Pak kok kalah panjang kok itu kan tidak mudah merintisnya. Dapat bocoran nambo orang tua Pak guru. Yo, nak produksi. Yang produksi guru. Ayah Pak petani. Yo, guru mengaji kita. Guru mengaji kita. Tam masuk 6 paliang pemberang.
Masuk Palmerah. Nah itu kan perjalanan tuh nak mudah Pak bisa serpu gini. Kalau ambo menilai di sana beliau cukup sukses gini. Nah siap lai dapat cerita apa sampai sekolah jalan kaki ni orang tanya guys. Ceritalah tentang flashback masa lalu kau. Kau mencibuan Facebook macam yo mencibuan Facebook kau. Jadi kau kita sekolah di tempat gaya produksi majah. Gaya produksi kau hebat kau Pak. Hebatnya sejak mulai majah, tangkik jadi guru, sampai nyo pensiun, ndak pindah-pindah. Kan hebat tu, ndak pernah pindah-pindah. Mungkin regulasi lama atau apa segala macam. Ketika di bawah ketiak gaya, awak kau kan nyaman-nyaman sah. Betul. Anak bungsu sekolah di tempat gaya lo, kurang kepiang tinggal minta aja. Ya kan, balik kau kadang-kadang duduk di lapo, tu beko gaya kau yang mencek lah pulang. Bara belanja si Supri tadi kan begitu. Tamat SD diuji lah nyali gitu dek ranggai kau. Kasih sekolah di dalam atau pindah dulu kan luar rayon namanya Pak. Atau pindah luar rayon karena nilainya mulai rancak gitu. Bo mode-mode kau apa? Lagi juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kan lain nak gara-gara mande. Enggak. Sebab itu panjang cerita kau. Iya. Sesudah tamat SD, atu Pak Abu. Li taluk keluar. Keluar kau 5 kilo jalan kaki kau Pak. Dulu kampung kita tu tak segagah ini dah. Banyu barang dah batang aye. Kalau kadang aye berenang. Dibuka baju kau dulu, dibayar berenang, tiba di sebarang beko, dipasang baju kau berangkat ke sekolah. Tak ada jalan alternatif nih angkot tu itu dulu. Ketika tu alun sarami yang gini. Ada auto pagi tu cik je dua. Kalau lah penuh atau lah lewat tu tak ada cerita lah. Tapi yang mau memilih berjalan kaki. Menyubarang batang air tadi. Akhirnya waktu sudah tu berbeli sepeda bulu Aceh. Tahun ketiga berbeli sepeda tu Pak. Nah, baru diuji dengan itu. Karena kalau awak pindah ke luar rayon kan sainganku kan agak barik seketik. Betul. Nyu ingin mauji lapeh dari gaek sampai sekolah. Lagi bisa mandiri tu enggak. Ya. Baik tu orang gaek dulu mauji awak kan. Alhamdulillah lain tak lo merokok sampai tamat SMP dah. Lain tak lo merokok sampai tamat SMA. Artinya kan pengaruh lingkungan dulu nampak yang baik tu kan merokok Pak. Merokok kau lah luar biasa nak. SMA awak merokok, itulah luar biasa. Termasuk kanduan dek guru-guru. Alhamdulillah tu terpertahankan sampai di SMA tu SMA Luang. Dapat jadi dipercaya jadi ketua OSIS. Di SMP tu masih juara Pak. Masih juara sampai kelas 3 masih juara 1, masih lasuh tagak di Mungko, dipanggil kan lain Pak. Juara 1 Sukri Umar kan senang lah kan. Walaupun dapat tepuk tangan tegak ni kan. Tagak di Mungko, tiba di SMA yang awak orang kampung lah, pergi berjalan kaki kan. Di SMA lah mulai bangkot tu Pak. Tiba SMA kelas 2 dapat ketua OSIS. Dek karena waktu itu mungkin awak masih muda, membagi waktu ulun bisa segala macam. Asinan ujian ambo rasuan barik pertamanya Pak. Kenapa? Setelah juara sudah tu dapat ranking 2 balik, 4 balik Pak. Dulu namanya kan PMDK. Ini mana? PMDK. Penyaluran minat dan kemampuan. Ambo dulu dapat PMDK ke Jogja. Sagan wak. Sebab ambo tahu apa nak lulus sudah dapat PMDK dah. Itu 10 besar. 10 besar. Kelas 1 mau juara apa? Kelas 2 semester 3 tu masih juara. Masih ada harapan. Sesudah ambil ketua OSIS, mungkin awak bisa membagi waktu, disiplin segala macam, ikut pelajaran yang ambil. Akhirnya lapeh lah PMDK tu. Tapi tak boleh buat tim merupakan. Satu SMPTN namanya tu. Tapi memang dulu minatnya ke peternakan tu. Kadang-kadang nasib buat apa? Bambiak lah jurusan yang batu-batu diukui bayang-bayang awak, Dima bisa lulus. Kan dia tong tu Pak. Sudah awak cuba uji bara nilai poin fakultas yang mungkin bisa lolos. Jadi dipilih lah. Tak masuk beko alternatifnya kuliah di Padang. Kuliah di Padang. Kalau mau biak keluar Pak, gaya guru, ya kan? Lah hampir pensiun. Gaya laki-laki tani, kakak produksi 3 orang. Kuliah ketiga-tiganya. Nah, kalau pasuan awak kuliah jauh, kan kadang biayanya Pak. Iya betul. Pasuan memutuskan kuliah di Padang, kalau dapat negeri, alhamdulillah kuliah di Unan. Itu ceritanya. Nah, perjalanan tu dan ambur tadi lah magih label ke Pak Sukri itu kan termasuk orang sukses. Begitu.
anda sifatnya nama itu takwi lo nyebi sukses. Enggak, masalah mereka bermanfaat bagi masyarakat. Contoh, apalah jadi datuk dia nak kemanakan dan lingkungan apa. Betul. Kemudian Pak jadi ketua LPM di kampung. Kemudian lah punya bini, lah punya anak. Anak berapa orang ini Pak? Alhamdulillah sampai jantan ke PMP. Jantan ke PMP ya. Berarti nyonya kau rancak surang dari rumah. Tidak ada lawannya dah. Tidak ada. Kemudian artinya lah ada pencapaian-pencapaian. Kira-kira mulai apa anak nalun dapet depak kini ni kau. Nah nalun tak capai lagi. Dalam artian serpoi kau. Ada sebetulnya cita-cita, keinginan kadang-kadang alun bisa diwujudkan. Iya. Ada ndak hal yang alun bisa Pak wujudkan lagi ini, yang cita-cita Pak? Oh, sebenarnya Tuhan ko yo memagiah kehendak waktu ketika masa yang pas Pak. Kenapa? Kalau seandainya ketika muda dulu, mendapatkan apa yang diinginkan, misalnya lah bau tu lah baiko, gaik kayu segala macam. Mungkin perjuangan hidupmu tak takah berapa. Kan senang kan? Ya. Jadi anak senang mungkin kamu tak siap. Mungkin sebagian orang jadi anak senang mungkin siap. Tapi mungkin bagi kamu kan bau kue diri Pak. Mungkin tak siap. Mungkin terpengaruh lingkungan segala macam. Tapi ketika bakal rajuk kareh saja usia remaja sampai dewasa sampai babini segala macam. Orang rumah bu wartawannya dulu Pak. Ya. Oh iya. Sudah tu baru harus keluar. Kini jadi dosen. Kini jadi dosen. Jadi cek lembaga dulu jalan rumah. Iya kok. Tapi jangan Pak Kiro lo dapat cinta lokasi kok. Enggak, sejak dulu lah kenal. Oh lah kenal. Jadi pengurus OSIS di SMA segala macam lah sobok jo. Iya. Cuma lun batanduan panal itu. Iya. Kok terang kan berang itu. Jadi anda nalun tu capai. Merasa ikut Pak. Prinsip gitu kok dalam hidup kan ba'a memberikan manfaat sagadang-gadangnya ke orang lain. Kan itu cerita awak tadi. Awak bermanfaat ke keluarga awak. Allah bermanfaat ke keluarga ba'a sanak kemenakan awak. Iya. Sudah sanak kemenakan ba'a lingkungan awak. Lingkungan adalah masyarakat banyak. Nah, nan ambo lu tercapai barangkali kan awak kau tak pernah wear Pak. Iya betul. Misalnya jadi wartawan di LPM dan segala macam. Ambo berprinsip jadi wartawan pun wartawan pemberdaya. Artinya awak punya kekuatan untuk itu. Iya. Wartawan kan tidak sekedar membuat berita Pak, tapi bisa menjadi pemberdaya. Kenapa? Wartawan kan punya jaringan yang kuat Pak. Betul. Nyo punya kenalan yang banyak. Nyo tahu je pejabat segala macam. Kalau wartawan pemberdaya, maka nyo mencari lingkungannya seperti apa, dari mana bisa membantu. Nah itu nan bokarajuan salam moko Pak. Misal mohon maaf ya Pak ya. Mau kenal juga bupati, mau kenal juga gubernur. Tu tiba-tiba ada bencana di kampung. Kan bisa awak menelpon Pak. Lebih capek aksesnya lah. Capek akses. Walaupun beko ada prosedur, tapi awaklah dapat datanya duluan, dia ke para pengambil kebijakan. Merasa Pak cocok di caleg sudah kelima. Caleg lah. Pak celik-celik lah dulu nak panah. Tapi ambo ada dapat dun sana kalau basuh Jawa beliau yang tak kenal beliau, orangnya kan selalu senang galak atau happy. Nah, sebetulnya ada hal yang ambo dapat bocoran lo tadi. Ada sebetulnya cobaan bagi beliau. Anak Pak kini sedang sakit, menderita leukemia, kanker darah Pak. Anak umur 4 tahun, tentu tu untuk seorang ayah tu pasti barik mendapatkan cobaan seperti itu. Cerita Pak, kok bisa si bungsu dan sakit ke ya? Pak bisa kuat jo istri menghadapi cobaan serupa. Setidaknya mengaiko ambo apa di luar situ masih banyak lah yang menderita barangkali yang sama nasibnya mungkin, tapi mungkin tak sekuat apa. Tapi apakah memang seorang Pak Sukri Umar sakwe itu? Cerita sedek Pak, pengalaman kemudian Bapak menghadapi kondisi yang Pak doi kini anak sakit leukemia dan proses pengobatan. Pak kok bisa Pak bertahan seperti itu? Ya, sebenarnya kuncinya saling menguatkan Pak. Saling menguatkan dan saling menguatkan itu adalah keluarga-keluarga terdekat. Jadi si bungsu kami suaranya tidak banyak orang yang tahu. Iya, tapi ambo ingin masyarakat tahu kondisi kok. Tidak banyak orang yang tahu dan kami khususnya suami istri dan keluarga terdekat tidak ingin membebani ke orang-orang dekat yang justru ketikanya tahu menambah bebannya.
Jadi kan ada lo cerita kau nampak dibagi, ada nampak barangkali awak jalankan dulu, setelah beko kondisi agak nyaman beko baru dikabari. Betul. Termasuk apa yang kami alami untuk mau be anak Pak. Jadi ya bagi siapapun orang tua pasti akan shock ya, kena mental, akan banyak pertanyaan kok seperti kok segala macam. Awaklah melakukan hal-hal yang mungkin sesuai dengan kesehatan atau segala macam, lalu mengintrospeksi diri barangkali kan ya, yang namanya ujian Tuhan kau kan tak tahu. Betul. Nah ketika itu dah dapat, kami sempat down lah, tapi bagaimanapun ikhtiar kan harus ada Pak. Harus ikhtiar diiringi doa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu memang baik, terutama bagi orang rumah, bagi istri, karena yang menghadapi hari-hari perlakuan medik dan segala macam tu di rumah sakit kan beliau. Kalau Ambo kan lebih banyak pada penyuplai penyuplai beko dibutuhkan apa, darah dan segala macam. Secara mental kami baru bisa kuat itu setelah 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Ini lah berapa bulan kok Pak sakit? Ketahuan leukemia lah berapa bulan? Kinilah mengalami proses 6 bulan kami. 6 bulan. 6 bulan dan alhamdulillah sampai kini ya prosesnya bagus, dan kuncinya yaitu ketika ada keluarga mengalami sakit yang model tu, kekompakan keluarga dan kedekatan keluarga inti dengan pasien bagi kami kalau adalah anak kami, itu yang paling penting. Makanya Ambo sangat apresiasi di kanker anak yang ada di Sumatera Barat tu lah, ada inisiasi dari kawan-kawan membentuk yayasan, dan yayasan tu namanya Cahaya, dan itulah yang bergerak membantu pertama mengedukasi Pak. Kan pemahaman awak kau kan tak tahu tentang bagaimana kanker. Kadang-kadang kan banyak yang menyalahkan diri bagaimana begini. Ketika itulah dialami, yang harus dilakukan itu adalah paham apa sakit itu, apa yang harus dilakukan, dan apa yang selama kita tidak dapat saling berbagi. Maka di itulah di Yayasan Cahaya tu orang tua kau saling berbagi apa ube-ube yang barangkali dianuan, dan rata-rata mereka tu psikologisnya kan tidak siap Pak. Tak siap, dan lebih parah psikologis tidak siap, ekonomi pun tidak siap. Maka di situlah fungsi Yayasan Cahaya saling mensupport berarti di sini. Mensupport termasuk membuat rumah singgah, walaupun rumah singgah itu alun permanen, tapi upaya-upaya yang dilakukan yayasan mudah-mudahan bisa membantu masyarakat jauh-jauh Pak, dari Bateh Medan, dari Bateh Jambi, Kerinci, itu dibawanya kan. Masih bersyukurlah awak yang ada di Padang. Lebih capai aksesnya Pak. Sempat pesimis enggak sih? Pernah enggak ngalami masa pesimis? Rasanya anak Ambo macam-macam lah Pak, sempat enggak ngalami itu? Godaan dalam tanda kutip setannya ada Pak. Ada. Tapi awak kan harus balik, segala sesuatunya tu kan. Ya tapi kan peluang kanker darah atau leukemia setelah Ambo baca-baca peluangnya sangat besar untuk sembuh gitu. Dan yang penting optimis gitu. Dan disiplin dalam pengobatan. Tapi mau sampai tahu kan agak susah, agak repot juga barangkali nak untuk mengatur anak, mungkin di polanya. Awal-awalnya ya Pak. Termasuk, tapi yang enggak parah tu kan makannya. Kadang-kadangnya bakar anda, iko menurut awak enggak cocok kan. Tapi itu yang diminta. Jadi dia lah berpengalaman di bidang iko 6 bulan, terutama orang rumah barangkali satu himbauan dari kami ya, mungkin melalui orang tua yang mengalami hal yang sama. Sarannya memang langkah terbaik itu capek pengobatan medis. Harus medis. Karena SOP-nya itulah SOP standarnya itulah nasional dan internasional. Ya, kadang-kadang kan awak ingin mencari alternatif lain. Jadi kini lah menjalani kemo ya Pak ya. Pengobatannya lah berjalan baik, insyaallah lah ya. Dengan disiplin tadi, mudah-mudahan ada keajaiban lah yang diterima di anak. Ya sebetulnya yang penting usaha, dan kalau dulu mungkin kanker kok pangan orang lah buruk saya, tapi kini kemajuan dari pengobatan lah cukup bagus Pak. Betul. Nah, ya mudah-mudahan lah capek sehat. Amin.
dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sebenarnya nyo kini tidak bantu orang sakit tu kan. Kalau sobok Pak ini, hanya tanpa saya muka Pak itu Pak. Abah itu tangannya karya kan. Ya. Ya ada mungkin kau pendapat pribadi ambo. Ketika nyo masih usia itu nyo nak tahu nyo minimalnya nak punya beban psikologis terhadap dirinya gitu kan. Setidaknya itu dan mempercepat proses pengobatan. Ya kan nyo tidak boleh sadar Pak. Itu. Jadi kalau kita sadiahnya kan tahu Iya. Sadiahnya kan tak dari dalam dong. Tapi ada faktor luar. Iya. Oh sadiah harus dapat makan niko, main niko. Bisa diubah. Tapi ketika barangkali inyolah paham inyo, mungkin sadiahnya itu dari dalam kan. Dan itu mengganggu ya akhirnya faktor psikologis kok pasti mengganggu gitu. Ya Pak, mudah-mudahan nak Pak cepat sehat. Amin. Pasti harapan doa itu pasti ada lah. Gitu. Nah, kalau tadi Ambola bicara tentang kesuksesan beliau, termasuk ternyata seorang Sukri Umar tu ndak hanya orang yang happy, ada menyimpan hal-hal yang ternyata sangat menginspirasi kita, terutama Ambo barangkali di sana. Pak, perjalanan yang puluhan tahun Pak jalani, kemudian menghadapi cobaan pun pasti ndak C2, pasti banyak gitu kan. Bergelombang. Nek turunnya aduh. Apa kira-kira strategi yang pas untuk anak muda zaman kini supaya kuat menghadapi persoalan-persoalan mereka? Apalagi kini kau kompleks kok Pak. Lalu ruang digital yang luar biasa, pengaruh media sosial yang luar biasa. Mungkin ada pesan Pak atau saran Pak untuk anak muda-muda ini? Yang penting jago keseimbangan Pak. Keseimbangan pertama itu keseimbangan jasmani rohani. Karena itu terasa Pak. Jadi godaan kau kan dari masih bisa tiba pengaruh lingkungan. Tapi ketika dari kete remaja sampai dewasa ada keseimbangan tu. Mereka dulu kan ada juga mengaji ke surau, lalu malam segala macam. Kan itu nanti kena Pak. Ketika ada godaan bare, awak balik ke situ. Kau nanti ajan di surau dulu. Kau nanti ajan dulu dek tuangku, dek guru segala macam. Nah, sepanjang keseimbangan tu dijago Pak. Yo anak-anak kini kok disapui tak berpilih-pilih kan hampir sama saya anunya tipikal ya. Tapi kalau itu diimbangi, imbangkan sehingga Pak. Paling tidak standarnya tu mengajinya lancar. Betul. Sembayangnya terjago. Akhlak kelakuannya standar. Ndak lo mungkin kalau bisa hebat benar, bisa hebat benar. Nah, kok inyo kamalala malam, duduk di kafe segala macam, diimbangi je yang tadi. Itulah dunia sebenarnya. Itulah dunia. Kalau dulu kan duduk di lapau, duduk di kafe, kok kan luar biasa mana? Iya. Apalagi di patiak rokok, enggak sewatan. Umurnya 7 baleh mana? Awak dah 8 baleh. Dulu kan enggak mana. Keseimbangan itu yang penting. Keseimbangan dalam hal apapun Pak. Karena yo enggak tahu Pak. Kadang-kadang tapi setidaknya jangan sampai seimbang lo dosa jo. Oh enggak. Jangan sampai seimbang kok maksudnya ada waktu bermain, ada waktu belajar. Tetap menjaga nilai-nilai tadi. Ada menjaga nilai-nilai tadi. Karena itu tugas orang bersama Pak. Dan itu tanggung jawab tidak hanya orang tua saja sebenarnya. Mungkin kadang kan gitu Pak. Kadang-kadang bersalahan. Orang kan pandai menyalahan. Betul. Apa fungsi nenek mamak gini? Bawa aku takah tu kemenakannya. Bawa kepadian model tu. Itu kan tak tugas mama aja dah. Dan nenek mama aja dah. Orang tua kan tugas ke anak. Mama beko memangkunya. Anak di bangku, kemenakan di bimbing. Nah setiap anak pasti ada orang tua. Setiap anak di Minangkabau ada mamaknya. Nah kan harus bersama-sama. Itu musabik tadi. Kalau libat sama-sama, tidak ada barik ni tidak bisa dipikir. Betul. Karena awak dengan sejinjang. Iyalah. Lah panjang cerita nak. Enggak tahu, lah barang ada jam sudah. Nah, ambo rasa di ruangan ber-AC. Tapi setidaknya di sana ada ber-AC. Oh pastilah. Nah, di sana ada cek manga salah satu ambo mengundang beliau puluh di Pot Bungo ko. Kano tunggu beliau akan punya channel YouTube. Nama channel YouTube-nya Ajo Sukri Umar. Kok beraja gini kau? Nggak beraja. Kalau beliau nggak perlu beraja di sana. Wartawan tuh mengalu beraja untuk podcast. Baik, itu nyeracok tanya jawab mah. Betul. Nggak perlu itu dong. Jadi nama channelnya Ajo Sukri Umar. Aku menyesuaikan situasi kini, Maya. Iya. Kalau dulu wartawan tuh menulis, betul, keluar di koran.
Lalu menulis keluar di online. Kini ku selain menulis, mengecek yo loh. Iya. Kira-kira biswa tu mengapa membuat podcast? Berarti untuk podcast bahasa Minang tambah saingan nemu. beliau lebih ke logat Piaman. Piaman. Bako Pak new podcast serupa itu gitu. Manca lihat Yuan Tagia lah sukses, alun sukses lah. Sada marintis baru atau asana. Sebenarnya kan apakah bagian dari prinsip apa tadi bahwa berguna bagi orang banyak, kata edukasi. Satu, profesi itu tetap wartawan. Wartawan itu kan profesi, tapi wartawan pemberdaya itu akan lebih bagus. Iya. Lalu dengan posisi sebagai LPM dan segala macam, menulis awak dibaca orang. Betul. Ya kan, keluar di koran dibaca orang. Kini kan lah dulu media teknologi baru ditambah, dan rasanya ketika itu membantu untuk lebih banyak berbuat, menyampaikan informasi, menyampaikan kabar baik, atau mendorong untuk pemberdayaan masyarakat. Kan ada salah ada. Kan ada maksud tersaing ke Pak? Enggak kan? Kalau bersaing enggak bisa, dia mau duduk semua. Malah sebenarnya ambo mendorong supaya hal itu semakin banyak. Kenapa mau pikir? Ambo merasa punya keuntungan yang luar biasa ketika ada podcast. Ambo punya banyak saudara, punya banyak kenalan, dan ilmu bertambah. Itu kunci ya Pak. Ini kunci ilmu kan tambah dia bertambahnya. Betul. Nah, di sana tunggu channel YouTube beliau Ajo Sukri Umar. Ajo beliau orang Piaman Kelawe, dan pasti akan lebih menarik karena beliau menggunakan dialek Piaman. Luar biasa Pak satu-satu ya Pak Sukri Umar, makasih banyak lah hadir di Pot Bungo. Mudah-mudahan sehat taroi. Si bungsu capek sehat, amin. Keluarga bahagia, sehat sadonya, dan prestasi tambah luar biasa. Ambo tunggu kalau jadi caleg di jadi caleg. Lah sana sampai situ si Pot Bungo Pak Sukri Umar lah hadir di Pot Bungo. Mudah-mudahan bisa kok menjadi tokoh sangat inspiratif bagi Sumatera Barat. Lah mau pamit di sana. Lah sana.